Ave Maria. Bacaan rohani hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid, mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengar itu memberikan kita petunjuk setapak demi setapak untuk semakin memahami makna Paskah di dalam kehidupan kita. Injil Lukas tadi bercerita tentang perjalanan 2 orang murid menuju Emmaus, dan perjalanan ini menggambarkan sebuah perjalanan dari setiap kita. Perjalanan iman kita. Hidup merupakan sebuah perjalanan. Demikian pun proses penghayatan iman kita
ini merupakan sebuah perjalanan. Dan perjalanan ke Emmaus ini bukan soal jarak 7 mil atau kira-kira 11 mil, tetapi menunjukkan jauh dan sulitnya perjalanan iman dari setiap kita. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Emmaus itu letaknya di barat. Perjalanan menuju Emmaus itu berarti perjalanan menuju kegelapan. Dan inilah merupakan gambaran dari perjalanan iman kita di dalam hidup ini. Menarik bahwa di dalam bacaan tadi Yesus berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mampu mengenal bahwa orang yang berjalan bersama dengan Yesus itu adalah orang yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Orang itu lalu menjelaskan kitab suci kepada mereka. Dan nampaknya hati mereka mulai berkobar-kobar, tetapi itu tidak mereka sadari. Baru kemudian ketika mereka mengenal Yesus di dalam perjamuan, ketika dia mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka, baru mereka melihat kembali perjalanan mereka tadi. Dan mereka mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana tadi saya katakan bahwa hidup kita merupakan sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu Yesus senantiasa berjalan bersama dengan kita. Tetapi kadang-kadang ada hal yang menghalangi mata kita, terutama mata batin kita, sehingga kita tidak mampu mengenal tanda kehadiran Yesus di dalam perjalanan hidup ini, di dalam berbagai macam peristiwa hidup yang kita alami. Padahal Yesus berjalan bersama dengan kita. Nah, ketika kita mengenal Yesus, baru kita bisa melihat segala pengalaman kita di masa yang lalu itu dari sudut pandang iman, maka kita mampu mengenal tanda kehadiran Yesus di dalam hidup kita ini. Yesus senantiasa berjalan bersama dengan kita. Bahkan yang memberikan arti dan makna bagi perjalanan hidup kita itu adalah perjalanan hidup Yesus, sengsara, wafat, dan kematiannya. Inilah yang memberi makna dari perjalanan hidup kita. Nah, bersama dengan Yesus, hidup kita itu akan, walaupun kesulitan yang kita alami, segala macam tantangan hidup, suka duka yang kita alami, tetapi bersama dengan Yesus kita yakin bahwa hidup kita itu menuju sebuah kemuliaan. Bukankah Mesias itu harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus berjalan bersama dengan kita, maka marilah di dalam situasi hidup kita saat ini, ketika hari sudah gelap, Injil mengatakan kita undang Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ada satu lagu ya, nah, tinggallah bersama kami di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama kami di dalam doa, di dalam doa. Ave Maria, Tuhan memberkati.